Jadi yang masuk di Google Meet secara live itu adalah inventory chapter 7 receivable, sementara yang inventory chapter 9 nanti kalau saya upload rekamannya. Oke. Anda sudah punya chapter 7, tolong Anda cari di slide yang nomor 85. Jadi mulai slide yang nomor 85 ya. Slide yang nomor 85. Oke. Jadi setelah notes receivable ya, itu kita masuk ke apa namanya? Ini ya, isu terkait receivable. Sebentar, kita sampai di Oke, saya ingat saya terakhir di 85 atau 86 ya. Maka sekarang saya mulai bahas dari slide yang 87. Ini judul slide-nya. Apa sudah kelihatan di Anda? Halo, sudah kelihatankah di Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, ini sorry, saya terlupa ya, terlewat, harusnya setelah tes langsung bahas ini, tapi lompat ternyata ke chapter 8, tapi semoga tidak terlalu mengganggu. Anda juga toh bisa akses kembali rekamannya nanti ya untuk yang chapter ini. Notes receivable ya, supaya seperti yang sudah kita pelajari kemarin di chapter 7 ya, apabila itu short term ya, berarti notes receivable yang jatuh temponya 1 tahun ke bawah, apabila itu short term, maka penilaiannya sama dengan accounts receivable. Sama dalam arti apa? Ya sudah, notes receivable gross-nya berapa, kurangi dengan AFDA, ya, dikurangi dengan AFDA. Tapi kalau itu long term, ya, maka harus ada impairment, ya, harus ada impairment test untuk long term notes receivable, ya. Jadi yang short term sama seperti AR, berarti dia harus disajikan pada net realizable value, sementara yang long term itu harus dihitung atau harus harus dilakukan penilaian impairment. Maksudnya impairment, kita tetap mencatat berdasarkan present value, tapi kalau sampai ternyata nilai masa depannya ada kemungkinan menurun, bisa jadi kita akan melakukan impairment test, ya kan? Bagaimana cara menghitung impairmentnya? Anda masih ingat waktu kita menghitung impairment untuk untuk accounts receivable ya? Ini kan impairment untuk accounts receivable, ya, mirip seperti impairment dari accounts receivable. Pak Toli. Ya. Suaranya Bapak kresek-kresek, Pak. Sekarang masih kresek-kresek? Iya, Pak, sampai sekarang, Pak. Kenapa ya? Sekarang? Masih, halo? Pak. Masih ya? Oh, I see. Sebentar. Sekarang? Udah enggak, Pak. Sekarang masih kah? Oh, masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Oh, Pak. masih ada? Masih. Apa ya? Penyebab kresek-kresek. Semua tenang di sini. Saya keluar bentar. Tetap Anda dengan ini. Semoga setelah ini nanti suaranya hilang. Bentar ya, saya keluar dulu ya. Anda nggak perlu leave.
Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Masih. Waduh. Saya pakai apa? Ini aja dulu, headset. Bentar ya. Tes. Masih ada gangguan kah suara saya? Nggak ada, Pak. Nggak Ada, Pak. Oh, oke. Syukurnya saya pakai headset ya. Oke, sebentar. Baik, saya present ulang. Ya, saya present ulang. Semoga rekaman saya tadi nggak ini. Suaranya oke. Saya present ulang. Quick access. Chapter 9. Oh, sorry, bukan chapter 9, chapter 7. Dimulai dari ya, slide ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sip. Kembali ke apa namanya pemaparan ini, bahwa kalau notes receivable yang short term dinilai sama kayak AR, berarti harus dinilai sebesar AFDA, sebesar note receivable value, berarti harus ada AFDA. Sementara kalau long term, maka dia harus dihitung menggunakan present value, tapi juga harus dilakukan impairment test. Bagaimana metode impairment-nya? Silakan Anda lihat kembali chapter 7 yang sudah sempat saya record dan saya berikan ke Anda, ya. Oke, ini contoh penyajian notes receivable dengan carrying amount 200 dan ternyata ada loss 25.000, ya. Ada loss 25.000. Nah, itu berarti kita harus mengakui bad debt expense to AFDA, ya. Sehingga nilai dari notes receivable sekarang sudah berkurang 25.000, tinggal 175. Ya, jadi grossnya 200, terus di bawah ada pengurang AFDA, lalu di bawahnya lagi ada NRV-nya 175. Ya. Bagaimana caranya dapat angka 175? Nah, ini kalau di sini dia pakai present value of notes receivable. Ya, present value berarti itu implementasi dari chapter 6, ya, time value of money. Itu tadi notes. Jadi kita sebenarnya sudah selesai membahas AR dan notes. Sekarang kita bahas isu khusus terkait receivable, ya, isu khusus terkait receivable. Receivable itu seperti yang kita pelajari selalu dicatat sebesar cost, ya, selalu dicatat sebesar cost. Artinya apa? Waktu kita pertama kali, ya, menjurnal umum receivable, maka itulah cost kita. Ya, saya minjamin uang ke orang 10 juta. Itulah cost of receivable. Ya, itulah aset saya. Jadi dia dicatat pertama kali selalu pakai historical cost. Nah, pertanyaannya, waktu akhir tahun dia akan dicatat sebesar apa? Oh, kita sudah sama-sama tahu. Yang namanya receivable, apalagi short term, dia dicatat sebesar NRV. Jadi cost-nya kurangi dengan AFDA. Betul ya? Sebenarnya mencatat dia sebesar NRV pun itu tetap cost. Kenapa? Cost-nya yang berkurang, ya kan? Cost-nya yang berkurang. Anggap aja waktu saya pinjamin tadi 10 juta, AFDA-nya 1% dari 10 juta, ya.
berarti berapa? 100.000. Berarti kan NRV-nya 9.900.000. Itu tetap cost sebenarnya 9.900.000, tapi cost yang sudah berkurang kan. Nah, pertanyaannya, seandainya di pasar nilai dari receivable tadi anggap aja 9.950.000. Apakah saya tetap mencatat dia sebesar cost, yaitu 10 juta kurangnya 100.000, yaitu 9.900.000, atau saya catat sebesar fair value-nya 9.990. Nah, sebenarnya IFRS atau IASB itu lebih memilih kita supaya mencatat aset-aset kita, ya, termasuk receivable, itu pada fair value. Karena fair value dianggap lebih mencerminkan nilai aset, ya, termasuk liability yang terkini lah, ya, yang terkini, sehingga nanti pengambilan keputusan diharapkan jauh lebih relevan, ya. Pertanyaannya sekarang, apakah receivable juga bisa dicatat sebesar fair value, ya, bisa dicatat sebesar fair value. Nah, saudara-saudara, receivable, ya, receivable dicatat sebesar fair value bukan merupakan keharusan, juga bukan merupakan pilihan kayak aset tetap. Anda kalau masih ingat di akuntansi keuangan, ya, walaupun belum kita bahas secara jauh, aset tetap itu kan boleh memilih. Akhir tahun saya boleh memilih pakai cost atau fair value. Mencatat aset tetap, ya, property plant and equipment pakai fair value atau cost itu pilihan. Tapi dalam kasus receivable boleh tetap memilih pakai cost atau fair value, tapi pilihannya itu tidak saya tidak tahu bagaimana mengistilahkan yang pas, ya, tapi tidak sebebas ketika kita boleh memilihnya di property plant dan equipment. Jadi silakan kalau Anda mau pakai fair value untuk receivable, ya, silakan aja, ya. Tapi tidak seumum yang sering ditemui ketika orang memilih fair value untuk aset tetap. Ya, jadi lebih ke arah praktek lah. Praktek itu jarang sih orang mencatat pakai fair value untuk receivable, ya. Tapi diperbolehkan secara teori, secara standar akuntansi. Kalau memang ternyata ada perbedaan antara fair value dengan NRV-nya, maka selisihnya nanti akan dicatat seperti atau dicatat sebagai unrealized holding gain or loss. Saldonya akan ada di kredit kalau ternyata fair value-nya lebih tinggi daripada NRV. Tapi kalau ternyata fair value-nya lebih rendah dari NRV, maka unrealized holding gain or loss-nya justru jadi loss kan, berarti dia masuk di debit. Entah dia gain or loss, dia akan masuk sebagai bagian dari other income dan expense, ya. Kalau kita pakai fair value, maka ya harus konsisten sampai sampai receivable-nya dilunasi, kita harus catat terus pakai fair value, ya. Kita harus catat terus pakai fair value, ya. Nah, ini contoh, ya, contoh bagaimana akibat implikasi kalau kita memilih untuk pakai fair value mencatat receivable kita. Notes receivable kita carrying amount-nya 620, nilai tercatatnya 620. Fair value-nya itu ternyata 810. Ada kenaikan berapa tuh? 190, ya. Ada kenaikan 190. Ternyata perusahaan ini memutuskan pakai fair value, ya. Jadi buku besar receivable yang 620 itu ditambah supaya dicatat sebesar 810. Gimana jurnalnya? Ya seperti di bawah ini. Jadi notes receivable di debit, kreditnya unrealized holding gain or loss, ya. Income statementnya nambah di bagian other income dan expense. Itu, ya. Jadi tidak sulit-sulit amat, ya, tidak sulit-sulit amat. Tapi sekali lagi di praktek jarang sih receivable itu dicatat pakai fair value, walaupun IFRS menyarankan. Oke, itu bagian pertama dari chapter 7 yang ingin saya tambahkan. Yang berikutnya adalah isu terkait receivable adalah namanya situ apa tuh? Derecognition of receivable. Kalau kita nyatat receivable itu kan berarti recognize, ya, mengakui receivable. Ini kita derecognize, berarti kita hapus, ya. Kita hapus atau kita pindahkan pencatatan receivable tadi ke tempat lain, ya. Ada dua jenis praktek dari the recognition of receivable. Yang pertama adalah ada yang namanya secured borrowing. Saya ulangi, ya. Jadi ini adalah praktek yang disebut the recognition.
menghapus pengakuan receivable. Artinya receivable-nya itu pindah ke orang lain. Ya, pindah ke orang lain. Bukan dilunasi loh ya. Kalau dilunasi ya sudah receivable hapus. Kalau ini enggak, dia masih ada tapi pindah ke orang lain. Ya. Yang pertama tipenya namanya secured borrowing. Yang kedua namanya sales of receivable. Sales loh ya, bukan dilunasi tapi sales. Jadi ada dua, secured borrowing dan sales of receivable. Kenapa sih ada recognition of receivable? Itu pertama bisa jadi karena kompetisi ya, karena kompetisi yang apa namanya membuat mau nggak mau kita terpaksa harus memindahkan pencatatan piutang ke orang lain. Atau BU. BU itu apa? Butuh uang gitu kan. Dananya mendesak tuh. Padahal receivable belum jatuh tempo, ya udah. Receivable kan aset ya. Saya pindahkan aset saya ke orang lain, saya dapat duit dari dia. Berarti kalau ada orang lain lagi yang minjem ke saya, ya dia harus bayar ke orang yang sudah saya jual tuh. Saya A, saya jual piutang saya ke B. Padahal yang minjem duit dari saya C, berarti C nggak perlu bayar ke saya. C bayarnya ke B. Karena sekarang piutangnya posisinya sudah ada di B. Ya, itu the recognition. Kenapa saya lakukan itu? Karena butuh duit, butuh uang. Atau itu tadi, nagih itu makan waktu, makan biaya, ya, administratif banget. Belum lagi makan hati gitu kan, makan hati nggak bisa dihitung gitu kan. Nah, daripada kayak gitu, biar orang lain yang susah ya, gampangnya kayak gitu. Jadi saya memindahkan piutang ke orang lain. Ingat loh, receivable itu juga aset, berarti dia bisa dipindahin ke orang lain. Bukan hanya aset berwujud fisik yang bisa dipindahin, tapi juga aset yang wujudnya seperti receivable. Nah, apa itu secured borrowing? Bagaimana implikasinya di catatan akuntansi? Kita lihat nih. Namanya aja secured borrowing. Artinya sebenarnya receivable itu ya jaminan. Saya pinjam uang dari orang kan selalu kasih jaminan ke orang kan. Jaminannya apa? Bukan tangible asset, tapi receivable. Makanya secured borrowing. Ya, kita lihat ya. Tanggal 1 Maret ABC punya AR dan AR-nya dialihkan ke bank. Karena si ABC pinjam uang dari bank 500.000. Ya, dia pinjam uang dari bank 500.000. Jaminannya adalah AR sebesar 700. Perjanjiannya ke bank adalah ya ABC masih tetap bisa nagih AR-nya. Ya. Harapannya kan kalau AR tertagih, utang ke banknya bisa dibayar kan. Ya. Ya, nama debitur tidak ditulis di situ. Ya, yang berutang ke ABC itu nggak ditulis di situ. Pokoknya ABC lah yang hubungan langsung dengan debiturnya. Nah, karena bank sudah berjasa kepada ABC, minjemin duit 500, ya ABC terpaksa harus bayar apa fee lah ya, fee. Ya charge lah ya. Charge-nya berapa? 1% dari AR. Jadi dari 700.000. Nah, untuk 500.000 sendiri itu kena bunga dong. Ya, kalau pinjam duit kan kena bunga. Jadi 1% ini kayak biaya jasa karena nyimpan jaminan gitu ya. 12% itu ya bunga karena kita minjem duit. Ya kan, minjem duit. Nah, ABC tetap melakukan pembayaran bulanan ke bank pakai cash yang diterima dari penagihan. Ya. Jurnalnya kayak gimana? Oke. Dari sisi ABC, waktu dia pinjam duit dari bank, itu kan dia pinjamnya 500, notes payable ya. Cash yang dia dapat itu kan hanya 99%. Karena 1%-nya bukan 99% dari ini ya, tapi 99% dari 700.000 kan. Ya. Makanya ada potongan 7.000. Finance charge ini expense. Jadi finance charge di situ masuk di expense. Berarti cash yang dia terima kurang dari 500. Harusnya ini clear. Demikian juga dari bank ya, dia ngakuin receivable-nya 500 tapi cash yang dia keluarkan hanya 493. Berarti 7.000-nya apa ya? Revenue buat dia. Nah, waktu si ABC bisa nagih, bank nggak ngurus dong. Karena ini kan hubungannya ABC dengan debitur. Ya sudah, ABC dapat cash, AR-nya hapus. Oh, di situ ada sales discount, oh di situ ada sales return ya. Oke. Ya, dicatat juga sales discount dan sales return-nya. Ya. Jurnal berikutnya itu menggambarkan pembayaran apa namanya? ABC ya kepada bank ya, kepada bank. Ya, jadi di sini ABC membayar ke bank ya, membayar ke bank ditambah dengan apa tuh? Accrued interest ya, accrued interest. Jadi notes payable-nya 434,
ya, ditambah interest expense 5.000. 5.000 dari mana? 500.000 kali 12% tingkat suku bunganya dikali 1 bulan, 1/12. 434 ini berarti dari soal gitu ya, dari soal. Nah, dia dapat lagi tuh ya, dapat lagi pelunasan AR-nya tadi kan 454, ini sisanya 246 ya, sisanya 246 ya. AR-nya tadi kan kalau nggak salah 700.000 kan, 700.000 ini dilunasi nih. Nah, dia juga harus melunasi sisanya 66.000, tadi kan 500.000, dia sudah bayar 434, berarti dia bayar sekarang 66.000 ke bank ditambah dengan bunga 660 ya. Kalau kita lihat di sini ya, kesimpulan ini kan sebenarnya jurnal-jurnal PA lah ya, jurnal-jurnal AK. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah AR itu nggak berpindah pencatatan loh ya. Waktu saya pinjam dari bank, ABC pinjam dari bank, nggak ada AR yang kita kredit. AR di sini kita kredit kan waktu kita dapat pelunasan dari customer, dari debitur kan. Jadi walaupun kita jaminkan ke XYZ, AR ini nggak pernah dicatat oleh XYZ, kita juga nggak pernah mengkredit. AR ini dikredit sekali lagi ketika kita dapat pelunasan dari debitur, ya, dari debitur. Itu ya prinsipnya. Jadi kalau secured borrowing, betul sih ada jaminan piutang di situ, tapi piutangnya ya secara akuntansi itu tidak berpindah pencatatannya ke XYZ. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan transaksi pemindahan piutang secara fisik, bukan pemindahan piutang secara akuntansi gitu ya, tapi ini sebenarnya hanya menjaminkan piutang ya. Jadi secured borrowing walaupun bagian dari derecognition itu sama sekali tidak melakukan penghapusan piutang dan dipindah kepada pihak kreditur ya. Itu secured borrowing. Oke. Nah ini lanjutannya secured borrowing ya. Anda bisa baca lagi detailnya yang secured borrowing. Ya, mirip seperti ilustrasi ini. Jadi sengaja saya skip ya untuk ilustrasi secured borrowing yang kedua. Kita masuk ke the recognition receivable yang kedua, yaitu sales of receivable. Berarti dari namanya kita bisa simpulkan agak beda nih dengan secured borrowing. Karena sales itu kan berarti sudah penjualan tuh. Bisa ya Pak jual receivable? Bisa dong. Wong dia aset. Bukan hanya inventory atau aset tetap yang kita jual, receivable pun bisa kita jual. Alasannya kenapa? Salah satunya mungkin tadi butuh uang, mungkin menagih itu makan waktu, makan biaya. Nah, sale of receivable biasanya dalam bahasa prakteknya sering disebut sebagai factoring, ya, karena di dalamnya ada pihak yang namanya factor, ya. Factor ini siapa? Biasanya bank atau perusahaan jasa keuangan lah, ya. Proses berpikirnya seperti ini. Ada perusahaan, ya, ada perusahaan, oke, hubungan dengan customer dia, ya. Customer ini pesan barang ke perusahaan secara kredit, ya. Barangnya diberi kepada customer, tapi transaksinya sekali lagi masih secara kredit, ya. Setelah transaksi ini jadi, berarti kan company akan mencatat AR atas nama customer, ya, atas nama customer. Nah, AR dari company ini atas nama customer itu kemudian diajukan ke factor, ke bank untuk bisa dapat pelunasan dari factor, ya. Sehingga nanti kalau disetujui oleh factor, factor akan beri cash kepada company. Tanpa menunggu customer melunasi, kita sudah bisa dapat cash dari factor, dari bank. Berarti si customer tidak perlu lagi lunasin ke company, tapi lakukan pelunasan ke factor, ya, lakukan pelunasan ke factor. Anda kalau beli mobil, kayaknya nggak ada ya, Ana Petra. Kalau beli mobil secara kredit itu kan sebenarnya mirip seperti ini kan. Kita belinya dari mana? Dari showroom, ya. Kita belinya dari showroom. Ini kita nih, ya, secara kredit. Tapi sebenarnya ketika kita mengajukan kredit dari bank, ya, atau KPR lah, kredit kepemilikan rumah, itu kita sudah tidak lagi berhutang kepada developer, tidak lagi berhutang kepada showroom, kita berhutangnya ke bank. Itu berarti si developer atau showroom itu sudah melepas piutangnya kepada factor, dalam hal ini bank, ya. Atau nggak usah jauh-jauh lah, ya. Anda punya tumpukan kartu kredit, ketika Anda gesek,
ya, Anda beli barang dari company, itu kan seakan-akan Anda berhutang ke company, padahal enggak. Ketika kartu itu digesek secara langsung, ya, ataupun nunggu 1 hari, uang dari bank masuk kepada company. Emang waktu kita gesek kartu, itu kan dianggap kartu kredit, berarti penjualan kredit. Emang waktu kita gesek kartu, kita ngutang ke dia kan enggak? Buktinya waktu kita lunasin, kita nggak lunasin ke company kok. Kita nggak lunasin kepada toko tempat kita beli barang kok. Kita lunasinnya kan ke penerbit kartu kredit. Jadi transaksi kartu kredit itu juga implementasi aplikasi dari factoring. Jadi sebenarnya kita sudah jadi pelaku factoring ketika kita juga sering melakukan transaksi kartu kredit. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian kenapa tadi jadi alasan kompetisi gitu ya. Jadi ke depan kami juga di Petra sedang mencari cara supaya dari pihak Petra itu bisa lebih aman, dapat penerimaan uang kuliah gitu ya. Tapi di sisi lain orang tua juga terbantu supaya melunasi uang kuliahnya nggak perlu sekaligus tapi dicicil dengan tingkat suku bunga yang kompetitif, itu melalui kartu kredit. Lagi diupayakan ya, lagi diupayakan. Nah itu kalau terjadi berarti kan factoring juga tuh sudah mempraktekkan yang namanya factoring. Nah, bicara sales of receivable itu dibagi dua. Jadi sebenarnya the recognition itu ada tiga, ya. The recognition itu ada tiga, ya. The recognition yang pertama, ya. The recognition yang pertama itu namanya adalah secure borrowing, ya. The recognition yang pertama itu namanya adalah secure borrowing, ya. Yang pertama. Yang kedua itu sales of receivable tapi tanpa garansi. Yang ketiga dari recognition-nya adalah sale of receivable tapi dengan garansi. Nah, apa bedanya sales of receivable yang pertama dan kedua? Kita lihat ya. Substansinya apa sih yang pertama dan apa yang kedua. Kata-kata without guarantee, tanpa garansi itu artinya gini. Waktu bank, waktu factor, pembeli ini bank atau factor ya, bukan customer loh ya. Ini pembeli piutang maksudnya. Waktu pembeli ya, bank membeli piutang dari company ya, maka semua resiko untuk menagih itu ada di bank, ada di factor, bukan di company. Berarti ketika company, saya balik ya, ketika company menyerahkan piutang itu ke factor, maka kalau customer tidak mampu melunasi, ya itu tanggungannya factor. Factor nggak bisa lagi minta ke company, ya, pelangganmu gagal bayar, nggak bisa, ya, karena waktu dijual ke dia, ya factor sudah membeli dengan syarat tanpa garansi, ya tanpa garansi, ya. Jadi ini murni sebenarnya substansinya, intinya adalah jual receivable. Benar-benar resiko pindah ke faktor, ya. Nah, karena faktor sudah membantu, ya faktor sudah membantu company untuk bisa dapat uang sebelum jatuh tempo, ya company pasti bayar sesuatu lah ke faktor, itu komisi lah ya, fee ya. Itu yang dianggap sebagai apa di sini? Loss. Penjual itu company ya, dia mencatat loss, ya. Tapi sekarang pertanyaannya gini, saudara-saudara, ya, pertanyaannya gini. Bisa aja waktu customer beli dari company itu kan ada perjanjian ya, 2/10 and per 30. Ya, jadi kalau dibayar dalam 10 hari dapat potongan 2%. Nah, bisa aja company kan sebelum hari ke-10 sudah setuju dengan factor dan dapat uang. Ini lunasin. Ya, lunasinnya masih dalam masa potongan. Pertanyaannya sekarang, dia masih berhak nggak dapat potongan? Jawabannya iya dong. Uang itu bagian dari perjanjian, ya, bagian dari perjanjian. Nah, pertanyaannya, siapa yang nanti ngasih potongan? Apakah factor atau company? Ya kan? Karena kontrak 2/10-nya dengan company, tapi sekarang bayarnya sudah ke factor. Ya tetap aja kontraknya kan dengan company yang janji kasih 2/10. Maka company dalam kasus without guarantee itu akan nahan sejumlah uang. Jadi dia nggak ngasih semua ke faktor. Dia akan nahan sejumlah uang, anggap aja 2% tadi ya, dari jumlah total penjualan, itu untuk antisipasi kalau si customer bayar dalam masa potongan. Atau kalau customer retur barang, kan retur barang nggak mungkin ke faktor kan, returnya pasti ke sini kan.
Berarti kan kalau perjanjiannya retur barang ganti duit, kan ini harus ganti duit ke customer. Nah, itu artinya ya, itu artinya ada uang yang harus ditahan oleh company ya supaya faktor itu tidak direpotkan dengan 2/10, tidak direpotkan dengan apa? Retur ya atau diskon ya. Itu yang disebut sebagai ini nih. Ingat-ingat istilahnya. Due from factor ya, due from factor ya. Dan itu diakui sebagai receivable oleh siapa? Company. Jadi company itu masih berhak menagih kepada factor kalau ini membayar dalam 10 hari. Kalau ini ada retur. Tentu semua ada dalam kontrak dong ya. Semua ada dalam kontrak. Jadi memang dia dikasih cash, tapi cashnya pasti dipotong komisi ya. Tapi dia bisa dapat cash tambahan kalau ternyata customer itu apa namanya menagih dalam masa potongan, membayar dalam masa potongan ya, atau menagih karena ada retur. Semuanya ada dalam kontrak. Nah, itu yang diakui oleh siapa? Company sebagai due from factor ya. Kita lihat deh implementasinya ya. Ini sales without guarantee. Crash Textiles memindahkan atau menjual AR-nya kepada commercial factor. Jadi ini company, ini factor ya. AR-nya itu 500.000. Dasarnya without guarantee atau without recourse. Kalau ada istilah without recourse sama dengan non guarantee ya. Nah, faktor itu kenakan charge. Charge-nya berapa? 3% dari AR. Berarti 3% dari 500.000. Itu yang tadi diakui sebagai apa? Loss. Betul kan ya? Tadi ada kata-kata loss. Ini nih, penjual atau company mencatat loss. Ya, loss. Tapi, ya, tapi ada hitung-hitungan yang namanya due from factor sebesar berapa tuh? Ya, 5% dari AR. 5% itu kan 25.000 ya. Maka perusahaan company itu masih nyatat due from factor-nya 25.000 ya. Dan due from factor ini kan dicatat oleh company. Berarti due from factor ini aset buat Crash Textiles ya, buat si company. Ini yang tadi dikatakan sebagai apa? Receivable. Berarti Crash Textiles company masih mencatat piutang atas nama commercial factor. Kapan ini hilang? Atau tunggu dulu ya. Oke, dia nyatat due from factor 25 ya. Nyatat loss 15. Berarti selisihnya kan 460 itu cash yang dia terima ya. Oke, jelas ya 460 dari 500 kurangi 40 ya. Itu cash yang dia terima. Pertanyaan saya, kapan due from factor ini hapus? Itu kan piutang ya. Kapan itu kemudian akan dikredit oleh Crash Textiles? Tergantung kondisinya. Pertama, kalau ada retur dari pembeli. Returnya kan pasti ke perusahaan kan, berarti barang masuk dari pembeli dan kita harus ganti cash. Nah, saya sebagai company bisa nagih ke factor, tolong dong bayarin 25.000 untuk nanti saya ganti ke siapa? Ke pembeli, ke customer. Berarti ketika dia terima duit dari commercial factor 25.000, cash 25.000, due from factornya dikredit 25.000. Ya. Loh, enak lah Pak. Company dapat retur dari pembeli, tapi dia malah dapat duit dari commercial factor. Iya, dia dapat duit dulu kan ya, cash to due from factor 25.000, baru nanti cash yang dia dapat itu dia balikin ke customer. Jadi cash dia kredit lagi. Debitnya apa dong waktu dia balikin? Ya seperti umumnya dong, apa? Sales return. Jadi Textiles akan buat 2 kali jurnal. Pertama, cash to due from factor. Kedua, sales return to cash. Karena dia nggak dapat cash sama sekali. Uang yang dia dapat dari commercial factor, dia kembalikan ke pembeli karena dia harus mengembalikan cash. Atau kalau pembeli membayar dalam masa potongan, berarti dia minta dari commercial factor, dapatlah dia duit, cash to due from factor, terus cash-nya dia kredit, ya dia kasih ke siapa? Atau memotong AR-nya si siapa? Si pembeli, baru nanti dia akui apa di debit, sales discount, ya kan, sales discount ya. Jadi due from factor ini bisa dihapus satu kalau pembeli itu mengajukan retur atau potongan atau diskon. Yang kedua, due from factor itu bisa hapus ya, due from factor itu bisa hapus
ketika memang tidak ada apa namanya, tidak ada retur, tidak ada potongan. Jadi pembeli itu tidak memanfaatkan masa diskon, juga tidak retur. Sudah lewat masanya dia tidak retur. Ya, due from factor-nya kan bisa di debit. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Crash Textiles kalau pembeli tidak ada yang retur, pembeli tidak ada yang bayar dalam masa potongan, apakah Crash Textiles akan dapat cash dari commercial factor? Jawabannya enggak dong. Ini kan hanya antisipasi kalau pembeli minta cash balik, ya. Kalau pembeli nggak minta cash balik, ini dikredit, debitnya apa? Ya, loss. Ya kan? Loss to due from factor. Ya. Jadi itu fungsi account yang namanya due from factor. Kalau dibalik buat si commercial factor itu namanya due to company, due to Crash Textiles, tergantung nama company-nya. Berarti buat commercial factor ini dicatat sebagai apa? Ini dicatat sebagai hutang. Ini piutang, ini hutang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ini, karena ini sales without guarantee, AR benar-benar hilang. AR-nya pindah ke commercial factor. Jadi Crash Textile sama sekali sudah nggak nyatat AR lagi, ya. Yang nyatat AR sekarang sudah commercial factors. Ada diskusi sales without guarantee? Silakan disimak, diresapi, nanti diulang lagi ya, lihat rekamannya. Oke. Yang kedua adalah sell with guarantee. Kalau dari bahasanya ya jelas, harus ada jaminan ya, bahwa si penjual nanti menjamin, penjual siapa tadi? Penjual adalah company, menjamin kepada factor waktu dia menganjakan piutang, seandainya ini gagal bayar, penjual harus tetap menanggung. Ya, jadi ini nggak lepas nggak lepas tanggung jawab. Kalau tadi lepas kan sudah dijual ke sini. Kesimpulannya saudara-saudara, kalau sampai si company dapat duit dari factor tapi tetap bertanggung jawab atas piutang dari customer, sebenarnya itu bukan penjualan kan. Itu mirip kayak apa? Itu mirip kayak secured borrowing. Jadi sebenarnya sell receivable without guarantee itu mirip kayak secured borrowing. Artinya apa? Itu sebenarnya transaksi pinjam duit dari factor ya dengan jaminan apa? Piutang. Ya. Jadi ini nih, substansinya sebenarnya apa? Ini dianggap sebagai transaksi pinjam meminjam. Istilahnya keren tuh. Failed sell. Wah, kayak mau jual piutang tapi gagal. Ya karena ini bukan jualan piutang, ya. Ini bukan jualan piutang. Ya. Coba lihat ya, jurnalnya ya. Bedakan dengan sell with guarantee ya. Sell with guarantee, without guarantee kan AR-nya hilang ya. Ini AR-nya dicatat oleh commercial factor. Oke, kita lihat kasusnya. Ya. Jadi sama kayak gini, cuma diganti with guarantee. Berarti ada AR 500.000 ya, ada AR 500.000. Oke, ya. Itu dipindahkan oleh Crash Textile ke commercial factor. Ya, informasi lainnya sama kecuali ini awalnya without, ini jadi with recourse ya, jadi with recourse. Gimana jurnalnya ya? Jurnal dari sisi perusahaan adalah seperti ini: cash, due from factor, finance charge ya, kan mirip kayak jurnalnya apa tuh, secured borrowing ya. Cuma tadi secured borrowing kan kita intip lagi ya yang secured borrowing ya. Kita intip yang secured borrowing, ya kan? Ada finance charge. Bedanya apa? Di secured borrowing tidak ada due from factor. Ya. Kenapa tidak ada due from factor? Karena tidak ada hitungan antisipasi kalau si konsumen, ya, kalau si pelanggan lunasin barang dalam masa potongan. Itu bedanya dengan secured borrowing. Jadi secured borrowing dan sell with guarantee sama-sama transaksi pinjam meminjam dengan jaminan piutang. Bedanya apa? Di secured borrowing tidak ada yang namanya due from factor, tapi tetap ada namanya finance charge. Terus apa bedanya without dan with? Di jurnal itu lihat dari sini. Sama-sama ada due from factor, ya, sama-sama ada due from factor, tapi yang namanya loss itu dicatat di without, sementara di mana? Di with guarantee itu dicatat sebagai finance charge. Sama-sama sih ini expense kok. Finance charge ini expense kok. Cuma satunya
disebut loss, satunya disebut expense. Beda yang lain coba Anda perhatikan, kalau tanpa garansi, AR-nya pindah, AR-nya hilang, ya. Jadi Crash Textiles ini punya AR atas nama pelanggan, AR-nya hilang. Kalau di sini nggak ada, AR tetap dicatat oleh Crash Textiles. Malah dia nyatat hutang kepada faktor. Loh kok nyatat hutang? Bukankah ini transaksi pinjam meminjam? Crash pengen dapat duit pinjam dari komersial, makanya dia nyatat liability. Ini kayak accounts payable biasa. Gitu ya. Itu bedanya ya. Ini AR-nya hilang, ini AR-nya nggak hilang, berarti AR tetap di sini, tapi justru dia nyatat hutang kepada faktor. Terus buat faktor ada bedanya nggak? Ya, buat faktor ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya tuh Pak. Ya, nggak ada bedanya. AR due financing revenue cash, AR due financing revenue cash. Berarti Pak Agus salah menerangkan nih. Katanya AR-nya nggak lepas dari crash ke komersial. Buktinya komersial kan nyatat AR sama kayak di without guarantee. Jawabannya adalah gini saudara-saudara. AR yang dicatat di sini di without guarantee itu AR-nya pelanggan. Pelanggan kan punya hutang ke Crash. Tapi karena Crash menjual tanpa garansi, maka AR-nya pelanggan pindah ke commercial factor. Itu kasus without guarantee. Tapi kalau with guarantee, AR yang dicatat di sini oleh faktor bukan AR-nya pelanggan. AR-nya pelanggan tetap ada di Crash Textiles. Terus ini AR atas nama siapa? Ya atas nama Crash Textiles. Jadi komersial faktor mencatat AR di sini bukan atas nama pelanggan, tapi atas nama company, atas nama Crash Textiles. Jadi walaupun jurnalnya sama, Anda jangan simpulkan bahwa AR-nya sama. Oh ini AR pelanggan, bukan. Ini AR-nya pelanggan kalau di without guarantee, ini AR-nya Crash Textiles kalau di with guarantee. Ya, prinsip yang lain sama. Itu yang jadi pembeda. Ada diskusi? Ini summary-nya ya, transfer of receivable tadi, ya, dan ini penyajian. Penyajian artinya ya masuk di notes tadi ya, notes to the financial statement ya. Jadi silakan dibaca, nggak usah terlalu dihafal karena kalaupun keluar di soal satu soal toh. Apakah yang akan diungkapkan di dalam notes to the financial statement terkait receivable ya? Salah satu dari ini ya, pasti pilihannya ada dalam pilihan ganda gitu ya. Nah ini apa istilahnya tadi? Financial ratio. Kalau tadi kan inventory turnover dan days of inventory kan. Kalau ini namanya apa? Accounts receivable turnover. Ya. Jadi accounts receivable turnover, AR turnover ini untuk mencatat seberapa cair receivable kita. Ya. Angka yang diperlihatkan di sini adalah rata-rata lamanya waktu perusahaan bisa menagih receivable dalam satu periode, ya. Rata-rata lamanya waktu perusahaan menagih receivable dalam satu periode, ya. Jadi caranya mirip kayak tadi kan, net income dibagi average inventory. Kalau ini net sales, ya, dibagi dengan average receivable, ya, average receivable. Dapatlah 11 times, 11 kali. Berarti dalam satu tahun, ya, dia bisa nagih 11 kali. Kalau 365 bagi 11 berarti rata-rata 33 hari ya dia nagih inventory. Bagus nggak? Menurut saya kurang bagus. Akan lebih bagus kalau kurang dari 33 hari. Berarti supaya ini kurang dari 33 hari, ininya harus lebih besar kan? Ini harus 30, harus 40. Gimana caranya? Ya berarti accounts receivable turnover harus lebih besar. Ya frekuensinya harus lebih besar dari 11 kali. Supaya dia bisa nagih ya bisa nagih inventory accounts receivable lebih cepat gitu ya, mirip kayak logikanya inventory ya. Oke, appendix-nya ini kalau Anda lihat ya, ini sebenarnya appendix yang ada kaitan dengan PA dan AK. Ada impress petty cash ya, ya. Lalu ada yang namanya rekonsiliasi bank. Wah ini memori PA terulang lagi ya. Kangen masa-masa offline gitu kan.
Nah, silakan dibaca, tapi nanti saya sampaikan apakah ini masuk di UTS atau enggak. Ya, karena sebenarnya walaupun dia appendix, ini kan sudah sering kita dapat di PA dapat, di AK juga dapat. Jadi silakan appendix Anda baca dulu, ya nanti di UTS apakah masuk atau enggak saya infokan. Saudara-saudara, masalah absen nanti saya sampaikan di Google Google Classroom ya. Saya tidak melakukan korupsi waktu. Kalau Anda lihat di sini tadi mulai 4:30, ini masih 5:18, karena sebenarnya kan ada satu lagi rekaman yang harus Anda pelajari kan. Nah, itu kalau Anda total waktunya bisa jadi 2 jam lebih gitu ya. Tapi yang pasti untuk materi chapter 7 saya cukupkan. Nanti setelah ini saya upload yang materi chapter 9. Ya, nanti absennya bagaimana saya umumkan lewat Google Classroom. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, 127 yang jadi peserta. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, terima kasih. Ya, Anda boleh leave. Nanti saya sampaikan bagaimana cara menghitung daftar hadir untuk hari ini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kok siapin materimu. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya Pak, minggu lalu kan ada tugas Pak. Saya kumpulinnya sebelum deadline, tapi kok tulisannya missing terus turn in Pak ya? Ini siapa sih yang nanya? Christopher Pak, Christopher Leonardo. Ya, tunggu ya. Nanti saya harus Saya harus rekap dulu untuk tahu itu bisa dinilai atau enggak ya. Saya belum sempat ambil dari Google Classroom atau Google Form ya. Tunggu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Christopher, makasih.